ஒப்பாயிட முடியாது. நீ சின்ன பைய. பையன் கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்துல இருக்கான். சரியான வருமானம். Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ryan bersama dua adik laki-lakinya yang sedang menunggu kelahiran adik barunya yang berjenis kelamin perempuan. Keesokan paginya, orang tua Ryan memanggil seorang pemuka agama untuk memberikan nama kepada adik perempuan Ryan. Namun Ryan sendiri sudah mempersiapkan nama untuk adiknya. Pemuka agama bertanya tentang nama yang diberikan Ryan untuk adiknya. Ryan pun menyebutkan nama Durga. Beberapa hari kemudian, kedua orang tua Ryan berkata akan pergi ke kota dan meminta Ryan menjaga adik-adiknya. Orang tuanya berjanji akan kembali sore hari. Namun hingga malam tiba, kedua orang tuanya belum juga kembali. Hingga 2 hari kemudian, kedua orang tua Ryan belum juga pulang. Ia membawa adik-adiknya ke rumah pemuka agama dan menceritakan mengenai kedua orang tuanya. Di tengah malam saat mereka tertidur, Ryan tidak sengaja mendengar percakapan pemuka agama dengan seseorang di mana ia akan menjual adik perempuan Ryan. Ryan bergegas membangunkan adik-adiknya untuk segera kabur, namun sayang hal itu dicegah oleh pemuka agama. Ia berusaha merebut Durga dari Ryan, hingga membuat Ryan marah dan tanpa sengaja, ia melihat golok lalu menghabisi pemuka agama untuk menyelamatkan adiknya. Karena merasa takut perbuatannya diketahui warga, Ryan berencana membawa adik-adiknya ke luar kota. Ryan meletakkan duri di tengah jalan hingga di saat mobil truk datang dan menyingkirkan duri. Di saat itulah Ryan bersama adik-adiknya masuk ke belakang truk hingga mereka sampai di luar kota dan ditemukan oleh seorang lelaki bernama Sekar. Sekar membawa Ryan dan adik-adiknya minum susu di sebuah kedai. Ryan meminta Sekar memberikannya pekerjaan. Ryan pun bekerja sebagai tukang angkut barang di pasar, sedangkan adik-adiknya menunggunya bekerja di pinggir jalan hingga sore hari. Dari gajinya, Ryan meminta Sekar mencarikan rumah kontrakan, dan sisa uangnya ia berikan makanan untuk adik-adiknya. Ia mendatangi seorang nenek di pasar dan membeli sisa makanan dan juga susu untuk Durga. Setiap hari, Ryan bekerja untuk menghidupi adik-adiknya. Hingga 20 tahun kemudian, Ryan dan adik-adiknya sudah dewasa. Tanpa diduga, Ryan sudah memiliki toko yang menjual makanan cepat saji di dekat pasar. 2 orang preman pasar mendatangi Sekar agar membujuk Ryan menjual tokonya. Mendengar hal ini, adik pertama Ryan yang bernama Mutu memukul 2 lelaki itu tanpa ampun. Anehnya, setelah itu, malah dia yang kemudian dipukul oleh pacarnya yang bernama Megalai karena kedapatan berselingkuh dengan gadis lain. Adapun Munci, yang saat ini sebagai mahasiswa, ia mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, namun selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari saingannya, yang berasal dari keluarga kaya. Alhasil, dia pun selalu dibully, namun Munci berhasil mengalahkan mereka. Dan inilah Ryan, ia sibuk dengan tokonya yang menjual makanan cepat saji. Munci membantunya setiap kali pulang dari kampus. Malam itu, Megalai mendatangi Ryan, memintanya menasihati Mutu yang berselingkuh dengan gadis lain. Saat Mutu datang membantunya, Ryan berkata agar ia menjaga hubungan dengan Megalai karena ia adalah gadis yang baik. Adapun Durga, ia bertugas mengurus keperluan semua kakak-kakaknya. Keesokan paginya, Sekar berkata kepada Ryan bahwa adiknya Mutu telah memukul seseorang di bar. Sekar meminta Ryan untuk menemui Durai untuk meminta perlindungan. Sesampainya di tempat Durai, ia belum bisa masuk ke rumah karena saat itu Durai sedang bersama Setu, dan perlu diketahui bahwa Durai dan Setu adalah 2 preman yang menguasai wilayah itu. Durai sebenarnya adalah saingan ayah Setu. Dulunya mereka bermusuhan, namun sejak ayah Setu meninggal, Setu dan Durai memutuskan untuk berdamai dengan mengurus wilayah mereka masing-masing. Setu mempunyai 2 istri. Istrinya yang pertama tidak menyukai kenyataan bahwa Setu mempunyai istri lain. Itulah kenapa dia membawa istri keduanya ke tempat yang cukup jauh. Ryan meminta perlindungan Durai karena insiden pemukulan yang dilakukan oleh adiknya Mutu. Di sini terlihat Durai menghormati Ryan. Durai mengatakan bahwa dulu ia pernah meminta Ryan untuk bergabung ke gengnya, namun ditolak oleh Ryan. Adiknya sering membuat masalah. Durai meminta Ryan agar menasehati adiknya untuk tidak membuat masalah lagi. Di tengah jalan, seorang lelaki tanpa sengaja bertabrakan dengan Ryan. Ia marah kepada Ryan, namun ditegur oleh Durai agar hati-hati dengan Ryan karena ia bukanlah orang yang sembarangan.
Sesampainya di rumah, Ryan mendapatkan kabar dari Durga bahwa Muthu telah ditangkap oleh polisi atas kasus pemukulan terhadap 2 orang lelaki. Polisi mengatakan Muthu bisa saja didakwa 7 tahun penjara. Satu-satunya cara membebaskan Muthu hanya dengan meminta korban mencabut kasusnya. Ryan ke rumah sakit tempat lelaki itu dirawat. Awalnya Ryan terlihat seperti lelaki yang lemah, namun setelah mendengar ancaman lelaki itu terhadap Muthu, membuat Ryan berubah menjadi lelaki kejam. Ia mengancam akan membunuhnya jika tidak mencabut laporan kepada Muthu. Alhasil, Muthu pun dibebaskan. Bukannya merasa bersalah, dia justru menggerutu. Kemudian Sin memperlihatkan seorang inspektur bernama Ram. Ia adalah kapolres baru di wilayah itu. Dulu ayahnya meninggal karena dibakar preman di tengah jalan. Saat ini, ia berambisi akan memberantas para preman di kotanya. Meghalaya bertanya kepada Munci, kenapa Ryan tidak pernah senyum dan selalu bersikap dingin. Munci mengatakan hal itu karena sejak kecil mereka berempat telah ditinggal oleh kedua orang tua. Mereka tidak tahu apakah orang tua mereka masih hidup atau sudah mati, atau memang sengaja meninggalkan mereka. Ryan sudah seperti ayah yang mengurus mereka sejak masih kecil. Satu-satunya yang bisa membuat Ryan tersenyum hanya saat berbicara dengan Durga. Kemudian Sin memperlihatkan Munci yang diintimidasi oleh saingannya di kampus dalam pemilihan presiden mahasiswa. Ternyata ia adalah anak dari seorang inspektur polisi. Ia menggunakan kekuasaannya meminta Munci mundur untuk mencalonkan diri. Munci mengadukan hal ini kepada Ryan dan meminta Ryan membawa anak buah Durai untuk membalas aksi lawannya itu. Bukannya mendukung Munci, Ryan malah berkata agar Munci tidak mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dan memintanya lebih fokus dengan pendidikannya, karena percuma saja jika setelah itu ia akan menjadi seorang politikus, kemudian menjadi koruptor. Mendengar perkataan Ryan membuat Munci marah. Ia tidak menyangka kakaknya sendiri tidak mendukungnya. Hingga suatu malam, mobil yang dinaiki Setu diserang oleh sekelompok orang, dan ternyata para preman itu adalah suruhan Ram. Setelah menjalankan aksinya, Ram menembak mereka semua untuk menghilangkan jejak. Hal ini sengaja dilakukan oleh Ram untuk mengadu domba Durai dan Setu. Benar saja, Setu menganggap serangan terhadapnya datang dari anak buah Durai. Sementara itu, Sekar mengatur perjodohan Durga dengan seorang lelaki yang bekerja di pemerintahan. Mereka membicarakan mengenai mas kawin yang akan Durga berikan. Awalnya Ryan menjanjikan tabungannya untuk diberikan kepada Durga dan menanggung semua biaya pernikahan. Namun hal itu belum cukup bagi keluarga dari pihak lelaki. Hingga akhirnya Ryan menjanjikan akan memberikan tokonya sebagai mas kawin. Hal ini membuat penolakan dari Muthu dan Munci karena mereka telah susah payah mendirikan toko itu. Durga juga menolak menerima toko itu. Bahkan ia tidak mau menikah jika harus mengambil toko milik kakaknya. Namun di sini Ryan mengatakan, dahulu mereka sampai di kota ini tidak membawa apapun dan terbukti mereka bisa hidup. Begitupun saat ini, Ryan yakin ia juga bisa hidup tanpa toko itu. Muthu merasa kesal karena bagaimanapun dia juga ikut andil dalam pengembangan toko mereka. Ditambah lagi dirinya diomeli oleh calon mertuanya yang mengatakan bahwa Muthu lelaki pengangguran yang tidak punya apa-apa. Bahkan kini tokonya akan diberikan pada adik perempuannya. Kesal dengan perkataan itu, ia kemudian memukul wajah ayah dari Meghalaya. Muthu yang putus asa kembali minum di bar. Kini masalahnya bertambah dengan kedatangan Meghalaya yang marah setelah Muthu memukul ayahnya. Sedangkan di sisi lain, Setu mengutus anak buahnya untuk menghabisi putranya, Durai, yang saat itu juga ada di bar. Putra Durai menertawakan Muthu yang dimarahi oleh Meghalaya. Hal ini membuat Muthu marah kemudian menghajarnya. Melihat perkelahian itu, anak buah Setu ikut menghajar putra Durai, sedangkan Muthu menghabisi semua orang yang membahayakan dirinya. Dia sempat terkena luka di perutnya hingga membuatnya pingsan di atas tumpukan sampah. Ram sempat melihat Muthu. Ia mengambil fotonya. Ram mendatangi bar dan melihat anak buah Durai yang terkapar. Begitupun dengan putra Durai. Munci membawa Muthu kembali ke rumah. Untungnya Durga bisa menjahit lukanya. Sekar menghubungi Durga mengatakan bahwa seseorang telah membunuh putra Durai di bar. Sekar meminta mereka tidak meninggalkan rumah. Ryan mengerti akan perkataan Sekar.
Mutu mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa itu adalah putra Durai. Durai menelpon Ryan. Ia meminta Ryan membawa Mutu ke hadapannya. Jika tidak, maka ia akan meminta anak buahnya untuk memasuki rumah Ryan. Tiba-tiba lampu di kota itu mengalami pemadaman total dan terlihat satu persatu anak buah Durai diserang. Ternyata itu adalah ulahnya Ryan dan kedua adiknya. Mereka menghabisi anak buah Durai dan di saat hanya tertinggal Durai seorang diri, Ryan kemudian menghabisinya juga. Ryan melampiaskan emosinya kepada Mutu. Ia berkata jika bukan karena mereka sedarah, mungkin saat ini Ryan akan membunuhnya. Tanggal pernikahan Durga telah ditetapkan. Mereka memutuskan memberikan toko dan juga semua tabungan mereka untuk menjadi emas kawin, namun mereka masih kekurangan uang. Tiba-tiba saja Mutu berkata, mereka sudah membunuh Durai, mengapa mereka tidak mengambil bisnisnya saja? Jadi mereka tidak akan kesulitan mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Ryan sangat marah. Ia mengatakan dia setengah mati merasakan takut setelah membunuh, namun Mutu sama sekali tidak merasa bersalah. Kini orang-orang menyangka Setulah dalang dari pembunuhan ini, namun Ryan tidak yakin sampai kapan itu akan terjadi. Di sisi lain, Inspektur Ram merasa senang karena misinya untuk mengadu domba kelompok Setu dan Durai berhasil. Ia akan menumpas premanisme di wilayah itu tanpa perlu bersusah payah. Setu meminta Ryan datang ke tempatnya. Setu mengetahui bahwa Ryanlah yang telah membunuh Durai karena ada seseorang yang melihatnya. Di sini Ryan berpura-pura lugu. Ia mengatakan tidak melakukannya. Setu bersikeras bahwa pasti Ryanlah pelakunya. Setu memaksa Ryan bekerja untuknya. Ryan merasa marah kemudian berkata, jika memang dia yang membunuh Durai, maka akan memakan waktu sebentar untuknya juga membunuh Setu. Mendengar perkataan itu, Setu menjadi terdiam. Ryan berkata kepada Sekar bahwa sudah tidak aman lagi bagi mereka tinggal di kota itu. Ia ingin membawa keluarganya pindah, namun Sekar berkata mereka tidak bisa melakukan itu karena pernikahan Durga akan dilangsungkan 1 bulan lagi. Ryan berusaha mencari pinjaman uang untuk pernikahan Durga, namun di sini Durga mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah. Jika itu membuat Ryan harus susah payah dalam mencari pinjaman. Tapi Ryan mengatakan bahwa ia mempunyai harapan melihat kehidupan Durga yang bahagia dengan hidupnya. Ryan mendapatkan pinjaman uang untuk biaya pernikahan Durga. Namun di tengah jalan ia dicegat oleh anak buah Setu. Ryan menghadapi mereka semua tanpa rasa takut. Hari pernikahan Durga semakin dekat, sedangkan Megalai mengatakan dia sedang hamil anak Mutu. Ia meminta Mutu segera menikahinya. Mutu merasa bingung karena ia belum memiliki pekerjaan. Bagaimana mungkin ia bisa membiayai hidup Megalai dan juga anak mereka nanti? Pernikahan Durga akan dilaksanakan 2 hari lagi. Ryan harus menghabisi Setu sebelum Setu menghancurkan pernikahan adiknya. Ia berencana akan mendatangi rumah Setu untuk menghabisi lelaki itu. Ryan menyelinap masuk ke rumah Setu. Namun alangkah terkejutnya, ia melihat Durga sudah disandra di rumah itu. Ternyata Setu sudah menduga bahwa Ryan akan mendatangi rumahnya. Itulah kenapa ia menyandera Durga. Ryan berusaha menyelamatkan dirinya dan Durga dari rumah itu. Durga berhasil kabur sehingga Ryan bisa leluasa melawan anak buah Setu. Namun sayang, Durga diculik oleh anak buah Setu yang lainnya. Ryan melihat kedatangan Mutu dan Munci. Ia menyangka kedua adiknya datang untuk membantunya. Namun ternyata Mutu dan Munci malah menusuk Ryan. Ternyata mereka berdua telah bekerja untuk Setu. Mutu dan Munci ketakutan setelah melihat Ryan terkapar. Mereka berdua kemudian melarikan diri. Durga mendatangi Ryan dengan tertatih, kemudian menyelamatkannya. Sementara Mutu dan Munci mendatangi Setu. Mereka mengatakan bahwa orang yang disuruh Setu bunuh itu adalah kakak mereka sendiri. Setu berkata bahwa ia tidak tahu bahwa Ryan adalah kakak mereka. Namun sebenarnya Setu sengaja melakukan itu. Durga membawa Ryan ke rumah sakit untuk diselamatkan. Mutu dan Munci menyesal telah membunuh kakak mereka. Mereka menangis menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun di balik semua itu, Mutu masih sakit hati dengan Ryan yang selalu menganggapnya tidak menghasilkan apa-apa. Ryan selalu menganggap dirinya lah yang menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Sedangkan di saat dirinya bersama Setu, Ryan diperlakukan dengan baik, bahkan seperti adik sendiri. Setelah mengingat semua itu, Mutu tidak menyesal telah menikam Ryan. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Sekar. Sekar menyampaikan hal itu dengan Durga.
Di pagi harinya, tepat di hari pernikahan Durga, mereka terkejut mendapati Durga menghilang dari rumah. Padahal di saat itu pengantin pria dan keluarganya sudah sampai di rumah mereka. Mutu dan Munci menanyakan keberadaan Durga kepada Sekar. Di sini Sekar berkata bahwa Durga telah mengetahui perbuatan mereka yang telah menikam Ryan. Jika ia jadi mereka, maka ia akan kabur dari kota itu untuk menghindari kemarahan Ryan. Di sini mereka mengetahui bahwa Ryan masih hidup. Bukannya sadar, kedua pemuda ini malah menyampaikan kepada Setu bahwa Ryan masih hidup. Di malam harinya, anak buah Setu mendatangi kamar rawat Ryan. Durga dan Sekar pontang-panting melindungi Ryan yang saat itu sedang tidak sadarkan diri. Di saat nyawa Durga hampir terancam, Ryan sadar, kemudian menyelamatkan adiknya. Ryan meminta Sekar menggantungkan mayat anak buah Setu di depan rumahnya untuk membuktikan bahwa Ryan berhasil menyelamatkan diri dari serangan anak buah Setu. Ryan dibawa ke tempat yang tersembunyi untuk memulihkan luka di tubuhnya. Di saat itu ia bertanya kepada Durga setelah ia diculik bagaimana ia bisa meloloskan diri. Di sini Durga menceritakan setelah penculikan itu, ia diperkaos oleh anak buah Setu yang bernama Guru. Setelah itu ia melepaskannya. Mendengar cerita Durga, hati Ryan semakin hancur. Setelah menjalani perawatan selama beberapa bulan, kini Ryan sudah pulih. Sekar mendatangi Setu. Ia mengatakan bahwa Ryan meminta Guru untuk menemuinya. Namun Setu tidak mengizinkannya. Sekar mengatakan saat ini istri keduanya sedang disandra oleh Ryan. Mendengar hal ini membuat Setu mengkhawatirkan keselamatan istri keduanya. Karena sebenarnya Setu sangat menyayangi istri keduanya. Setu meminta barter di mana ia meminta istri keduanya dikembalikan. Sebagai gantinya, ia akan memberikan Guru. Namun karena Guru yang tidak mengerti dengan sistem barter, ia malah mendatangi Ryan sehingga hasilnya ia diculik. Sedangkan istri kedua Setu tetap dibawa pergi. Dan ternyata Ryan mempermainkan mental Setu. Ia meninggalkan istri kedua Setu di tengah jalan. Guru dibawa ke hadapan Durga, di mana Durga menghabisinya hingga meninggal. Sedangkan Munci menghubungi Sekar. Ia meminta Sekar membantunya bertemu Ryan karena ia ingin meminta maaf dengan kakaknya. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Setu. Setu ingin menggagalkan rencana itu. Ia menculik Sekar, menanyakan keberadaan Ryan, namun di sini Sekar tidak akan memberitahukannya. Bahkan ia rela mati, namun tidak akan pernah memberitahukan keberadaan Ryan. Keesokan paginya, jasad Sekar digantung di tengah kota. Durga berkata bahwa Munci menghubungi Sekar untuk menemuinya. Durga menyesal tidak memberitahukan hal ini kepada Ryan. Ryan menyangka Muncilah yang menghabisi Sekar. Tiba-tiba Ryan ditahan oleh beberapa polisi, lalu dibawa ke hadapan Ram. Ram mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Ryan telah membunuh 30 gangster. Ryan mengelak karena ia yakin Ram tidak punya bukti. Ram meminta Ryan berkompromi dengan Setu dan anggotanya jika ia tidak ingin ditahan. Mau tidak mau, Ryan pun setuju. Di satu sisi, Mutu dan Munci menemui Setu. Ia marah karena Setu telah menghabisi Sekar. Di sini Setu berkata ia terpaksa melakukan itu karena Ryan telah menghabisi beberapa anak buahnya. Setu mengatakan kepada semua anggotanya bahwa polisi Ram meminta mereka berkompromi dengan Ryan. Jika tidak, maka mereka semua akan dijebloskan ke dalam penjara. Mereka pun dengan terpaksa menyetujui keinginan Ram. Ryan dan anggota Setu dipertemukan. Terlihat Munci menyesali perbuatannya. Ia bersujud meminta maaf kepada kakaknya. Mutu mengatakan ia juga menyesal. Ia panik saat ia menikam Ryan karena ia tidak tahu orang yang disuruh Setu habisi adalah kakaknya sendiri. Ryan menyambut kedua adiknya. Untuk merayakan perdamaian itu, Setu membuat pesta. Di tengah pesta, Durga mendekati Munci. Ia menikam Munci, membalaskan atas perbuatan Munci pada kakaknya Ryan. Alhasil Munci pun meninggal. Ternyata Ryan sudah mengira bahwa Durga pasti akan melakukan itu. Ia membawa pergi Durga, kemudian ia kembali menghadapi Setu dan anak buahnya. Satu persatu, anak buah Setu dihabisi oleh Ryan. Kini giliran Setu yang berduel melawan Ryan. Mutu datang, bukannya menyelamatkan Ryan, malah ia berada di pihak Setu. Tanpa rasa takut, Ryan berhasil membakar Setu. Kini giliran Mutu yang harus meregang nyawa di tangan kakaknya sendiri. Scene memperlihatkan kilas balik pertemuan Ryan dan Ram. Ternyata saat itu, Ram meminta Ryan berpura-pura menyetujui persetujuan damai dengan Setu.
Hal ini ia lakukan agar Ryan bisa memasuki lingkungan Setu dan menghabisi semua anggota Setu. Ram melakukan ini agar ia bisa menumpas para gangster tanpa mengotori tangannya sendiri. Ram juga mengancam Ryan jika ia tidak menyetujui hal ini, maka ia akan dipenjara dan tidak akan bisa menjaga adik perempuannya. Dengan terpaksa, Ryan menyetujui keinginan Ram. Bahkan Ram juga berjanji akan memberikan Ryan uang dan identitas baru. Sin kembali ke masa kini. Setelah menumpas para penjahat, Ryan berniat untuk membawa Durga pergi dari kota itu tanpa menemui Ram terlebih dahulu yang berjanji akan memberikannya uang. Ternyata Ram punya niat jahat untuk menghabisi Ryan untuk menghapus jejaknya. Tapi Ryan lebih cerdik. Ia terlebih dahulu meninggalkan kota itu. Namun sebelum pergi, Meghalaya mendatangi Ryan dan Durga. Ia menyerahkan bayinya untuk dirawat oleh Ryan. Kini Ryan dan Durga pergi membawa bayi Mutu. Seperti saat ia masih kecil, pergi membawa adik-adiknya keluar kota.